sebagai seorang guru dan pengajar, kita harus memiliki yang namanya materi pengajaran ataupun teaching material. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan materi pengajaran ataupun teaching material, how to develop teaching material use AI. Menggunakan bagaimana cara mengembangkan materi pengajaran menggunakan AI. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Yoga Marcel Karoskali. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Negeri Medan, Istanbul 2023. Hal pertama yang harus kamu lakukan yaitu kamu harus tahu kelas berapa yang akan kamu ajarkan. Di kesempatan kali ini saya memilih kelas 8 dan kemudian untuk mengembangkan materi pengajaran kita harus menggunakan silabus. Pertama-tama kita harus tahu apa itu silabus. Silabus itu sendiri adalah garis besar atau ringkasan dari suatu mata pelajaran ataupun kursus yang berfungsi sebagai peta jalan atau roadmap yang menguraikan semua komponen utama dari program pendidikan. Nah, kemudian kita membuka silabusnya. Di sini saya telah mendapat silabusnya, yaitu silabus dari yang masih digunakan di Indonesia saat ini, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. Kita pilih yang kelas 8 ya, 29. Nah, ini adalah silabus kelas 8 SMP. Dan kemudian saya memilih kompetisi dasar 3.5, yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan beberapa teks khusus dalam bentuk greeting card dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan hari-hari spesial sesuai konteks penggunaannya. Oke. Kita copy. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, untuk kompetisi dasar ini, kompetisi dasar 3.5 dan 4.5 itu berhubungan ataupun saling berhubungan. Jadi tidak bisa kita pilih kompetisi dasar 3.5, nah di bawahnya kompetisi dasar 4.6, itu tidak bisa. Oleh karena itu di kompetisi dasar 4.6 di sini dibilang menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keberadaan orang, benda, binatang dengan ini 4.5 menyusun teks khusus dan dalam bentuk greeting card sangat pendek dan sederhana terkait hari-hari spesial dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan secara benar dan sesuai konteks. Oke, tempel. Lalu kita masuk ke AI-nya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa saja outline-nya yang akan kita buat. Pertama-tama
pengertian definition short functional text. Dikarenakan ini adalah greeting cards, jadi greeting cards itu dikategorikan sebagai short functional text. Text. Oke. Kita masuk ke ChatGPT. Pertama kita kasih promptnya setelah itu kita kirim. Karena saya masih kurang kemudian karena rasanya kurang pas, saya ubah lagi promptnya ya. Ini nah, di sini sudah keluar ya. Short functional text refers to brief written message that serves a specific purpose in everyday communication. Oke, jadi langsung kita tempel ini tadi ya. Jadi ya, bikin short functional text. Kemudian kita lanjut ke, karena kita tadi membahas greeting card, jadi kita bahas definisi
definisi greeting card. Oke. Kita buat di AI-nya. Di sini saya menggunakan AI ChatGPT ya kawan-kawan. Oke. Oke. Nah, di sini ChatGPT sebagai AI membuat definisi greeting cards-nya cukup jelas ya, teman-teman. Greeting card is a short written message used to express feelings, share good wishes, or acknowledge special moment in someone's life. Oke. Lalu kita tempel juga. Tempel. Oke, kemudian kita masuk ke generic structure dari greeting card. Oke, kita buat di sini ya. Kemudian kita kirim filenya. Sini saya ada sedikit kesalahan. Setelah definition of functional text, biasanya harusnya kita buat social function dari Oke, kemudian kita lanjut ke social function. Sorry. Oke, di sini AI menjelaskan the social function of greeting card is to help people express emotion, maintain relationship,
and knowledge important event reported in meaningful way. Oke, kemudian kita file. Sendiri ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Ya, sebelum itu kita cek dulu. Betul. Booking card is short written message used to express feeling, share good wishes. Oke. Kita masuk ke generic structure ya, kita ketikkan promnya generic struktur, kan generate structure greeting card. Oke. Nah, di sini structure of greeting card itu terdiri dari 3, yaitu opening, body message, dan closing. Nah, di opening itu, the opening is a short expression placed at the top of the greeting card. It functions as the first point of contact and clearly states occasion, big celebrate or acknowledge. Bagian opening ini biasanya terdapat contoh seperti happy birthday atau congratulation di pada greeting cards pada umumnya, ataupun happy graduation contohnya. Itu biasanya untuk mengucapkan di openingnya. Lalu di body message-nya itu the body message is the heart of the greeting card. In this part, the sender delivers a personalized message that express feelings, hopes, prayer, or supportive word related to the occasion. Nah, di body message inilah hal utama yang disampaikan, baik itu simpatinya, ekspresi selamatnya, ataupun doa pada greeting card tersebut. Biasanya pada body message di greeting card itu bisa dibuat singkat ataupun langsung, sesuai dengan hubungan di antara pengirim ataupun juga penerima dari greeting card tersebut. Oke. Kemudian ada yang namanya closing.
ataupun penutup. Closing is the final part of the greeting card and usually includes the sender's name. Nah, di bagian closing ini biasanya ada ekspresi best wishes atau warm regards atau with love, dengan cinta, dan kemudian ada tanda tangan penerimanya. Itu untuk mengonfirmasikan identitas pengirim dari greeting card situ tersebut. Kemudian generic term ini kita greeting card. Kita opening, body message, dan closing. Kemudian kita masuk ke language features ataupun fitur kebahasaan. Kita prompt-kan kita kirim. Nah, di sini promptnya ngasih banyak language featuresnya. Tuh, Thinkers typically use specific language features that help convey emotion, express with wishes, and highlight expression of emotion, appreciation, congratulation, sympathy, or hope. Wishing you all the best. I'm so proud of you. Or may you recover soon. This expression show the sender's feelings intention clearly. Jadi greeting cards menggunakan language feature simple present tense. Dia describe general wishes, oke, ataupun harapan-harapan umum. Dan juga menggunakan kalimat yang bernilai emosi tinggi seperti happy, wonderful, successful, great, deepest. Nah, salah satu fitur yang harus penting yaitu menggunakan kalimat pendek seperti untuk memperjelas dan
memudahkan penerima mengerti apa isi dari surat tersebut. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian contoh ataupun example. Example greeting card. Nah, di sini ada example greeting cards yang dari birthday greeting card. Nah, di sini dijelaskan nih ada opening. Yang openingnya ada happy birthday, di body message-nya wishing you a wonderful year filled with joy, laughter, and unforgettable moments. May all your dreams come true and may you and always stay healthy and happy. Best wishes, Alia. Nah, di contoh ini, di contoh example of greeting cards ini ada 3, yaitu greeting card, congratulations, get well soon, graduation, dan sympathy. Nah, saya ada juga nih contoh dari greeting cards kemarin. Ya. Saya ada contoh greeting cards-nya di contoh dulu ya. Nah, ini adalah contoh greeting yang cards yang pernah saya buat, Happy birthday my best friend Doni Hamdani, dear bestie. Nah, Budi Susilo.
tertempel kanannya, tempel-tempelnya. Oke, lalu kita masuk ke referensi. Oke, kita klik. Di sini langsung menyediakan render-nya. Selain saya menggunakan tadi, wajib tinggal baik silabusnya belum tuh. Nah, akhirnya pitching material kita sudah jadi. Demikian video dari pembuatan ataupun develop pitching material ataupun pengembangan pitching material saya. Terima kasih.